Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan saya hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar sistem digital. Sebelum kita mulai, pertama-tama yang saya hormati Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar sistem digital. Mari kita bahas presentasi pengantar sistem digital yang dibuat oleh Adinda Jana Putri. Nah, di slide selanjutnya di sini menunjukkan tentang perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Jana Putri dengan NIM 230500943 dari kampus Universitas Syedzi Madani di mata kuliah pengantar sistem digital, dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Nah, di slide selanjutnya di sini menunjukkan tentang daftar isi. Pertama, kita akan membahas definisi algoritma. Yang kedua, kita akan membahas pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. Yang ketiga, jenis-jenis gerbang logika. Yang keempat, simbol dan tabel kebenaran. Dan yang kelima, prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Nah, sesuai pembahasan yang pertama, di sini kita membahas tentang definisi gerbang logika. Nah, apa sih gerbang logika itu? Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Jadi seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Nah, logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai yang benar, true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Nah, tapi sebaliknya, jika memiliki nilai yang salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Nah, di pembahasan kedua, di sini ada tentang pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. Emang gerbang logika itu punya fungsi nggak sih? Nah, gerbang logika itu memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Maka dari itu, gerbang logika penting dalam rangkaian elektronik digital karena mereka memungkinkan untuk melakukan operasi logika yang kompleks. Memungkinkan untuk melakukan operasi logika yang kompleks, dan juga memungkinkan pembuatan rangkaian logika yang lebih kompleks seperti rangkaian flip-flop, register, dan CPU. Nah, di slide selanjutnya di sini pembahasan yang ketiga ada jenis-jenis gerbang logika. Nah, yang pertama itu ada gerbang AND, terus yang kedua ada gerbang OR, yang ketiga ada gerbang NOT, yang keempat ada gerbang NAND atau NOT AND, yang kelima ada gerbang NOR atau NOT OR, yang keenam ada gerbang XOR, dan ada yang ketujuh ada gerbang XNOR. Nah, di pembahasan keempat ini contoh bentuk simbol dan tabel kebenarannya. Di situ ada tulisan kayak nama gerbang, terus ada simbolnya, simbol lambang dalam rangkaiannya, terus ada fungsi dan karakteristiknya. Nah, terus di sebelah kanan pojok itu tabel kebenarannya. Nah, yang di slide ini juga masih menunjukkan simbol dan tabel kebenarannya. Ini gerbang NOT, terus ada gerbang NAND, selanjutnya juga ada masih tentang simbol dan tabel kebenaran. Ini simbol dari XNOR, gerbang XNOR. Jadi kalau kita lihat itu ada rumusnya semua ya. Di pembahasan yang kelima ini membahas tentang prinsip
kerja setiap jenis gerbang logika. Nah, pertama kan ada prinsip kerja setiap gerbang logika ini masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri, beda-beda prinsip kerjanya. Nah, pertama di sini ada gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dan terus yang kedua di situ ada gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR. Nah, gerbang OR ini sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner. Terus yang ketiga, prinsip kerja setiap jenis gerbang logika, di sini ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Terus yang keempat di sini ada gerbang NAND, NOT AND. Jadi gerbang ini tuh kayak gabungan gitu, gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Kan di sini namanya juga gerbang NAND ya, NOT AND. Jadi gerbang ini tuh gerbang gabungan gitu antara AND dan gerbang NOT. Nah, karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, di sini juga masih membahas pembahasan yang kelima ya, tentang prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Selanjutnya ada gerbang NOR, NOT, OR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Nah, sesuai namanya ya, gerbang NOR. Jadi NOT OR. Nah, jadi gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Kalau yang tadi gerbang NAND, NOT AND. Kalau yang ini gerbang NOR, NOT OR. Nah, jadi gerbang ini itu gerbang gabungan antara OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR atau NOT OR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Terus ada gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jadi gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalnya input A itu 1, input B itu 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner yang 0. Terus selanjutnya prinsip kerja setiap jenis gerbang logika, di sini tentang gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A itu 1, input B itu 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya harap dari pertemuan kita hari ini membuahkan hasil yang maksimal dan dapat menambah wawasan kita satu sama lain dan membuat kita semangat untuk mengetahui setiap ilmu-ilmu yang akan kita petik nantinya. Dan semoga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan kita mampu amalkan dapat berkembang jauh lebih baik lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.